kelompok akan melakukan wawancara unggas petelur. Pak, apakah boleh diceritakan bagaimana awal merintis budidaya unggas ayam petelur? Baik, akan saya jelaskan untuk mengenai budidaya ayam petelur. Kita sharing-sharing di kandang apa di sini saja? Di sini saja boleh. Pertama-tama yang harus disiapkan adalah kandang. Untuk kandangnya sendiri itu harus memenuhi standar ternaknya itu sendiri ya. Maksudnya itu dari segi udara, air dan lain sebagainya. Kalau kita tidak memenuhi syarat itu, bisa jadi usaha kita akan gagal total. Awalnya bagaimana Bapak dulu memilih untuk menjadi peternak ayam petelur? Pertama ringan ya, bisa untuk pekerjaan sampingan, hanya memberi makan di pagi hari sama sore hari. Jadi kita kalau siang itu bisa kegiatan pekerjaan yang lain. Baik ayam. Bapak, apakah jenis ayam apa yang Bapak ternak? Ini jenis ayam ras petelur ya. Saya akan sharing pada teman-teman, lebih baiknya kita ke kandang ayam kita tersebut ya. Baik Pak. Ayo. Bagaimana mengenai perawatan ayam petelur ini sendiri, Pak? Untuk ayam petelur ini sangat cukup lumayan ringan ya. Karena itu memberi pakannya hanya di pagi hari sama sore hari. Jadi kita di waktu siangnya itu bisa menjalani pekerjaan yang lain. Untuk kalau pagi habis berapa Pak kalau ngasih makannya? Untuk pakan itu per ekornya 120 gram. Untuk kurang lebihnya per 100 ekor setiap harinya itu menghabiskan pakan 10 kilo. Untuk petelurnya sendiri ini ayamnya kalau sekali bertelur berapa? Untuk ayamnya sendiri kalau bertelur itu perharinya hanya 1 butir. Dan perawatan ayam petelur inilah juga sangat ringan ya menurut saya, karena kalau pakannya dan air minumnya itu sesuai standar SNI ya, insya Allah akan untunglah usaha kita. Biasanya kalau dari Bapak sendiri ini langsung disetor ke mana? Disetor apa dijual sendiri? Untuk suplai telurnya saya kirim ke toko-toko kecil, karena kalau masuk pasar itu harganya persaingannya sangat besar. ya sangat besar lah. Ya. Kalau harga telur sekarang itu gimana, Pak? Kalau harga telur tergantung Musiman kondisi ya. Kalau misalnya konsumen banyak yang minta itu ya lumayan lah harganya. lumayan hasilnya. Untuk saat ini juga pendapatan ayam petelur ini per 500 ekor itu penghasilannya kurang lebih itu 200 sampai 250 Per hari. per harinya. Udah kepotong biaya pakan sama vaksin, obat dan lain sebagainya. Cara pemberian obat atau vaksinnya, Pak? Gimana? Kalau saya sendiri itu pemberian obatnya biasanya cukup 1 minggu 1 kali untuk vitamin, dan untuk vaksinnya itu 1 bulan sekali. Terus Vaksin itu wajib ya ya. untuk unggas petelur ini, karena vaksin itu memperkebal daya tubuh ayam itu sendiri. Di setiap 1 minggu divaksin. Ya. penyakit yang pernah menyerang bibit ini Apa? Untuk Yang sering penyakit sakit. itu sendiri biasanya itu nyerangnya waktu pergantian musim, seperti untuk saat ini misalnya waktu cuaca panas berubah menjadi hujan kayak gini nggak menentu, itu penyakit bisa udah
masuk. Maka dari itu kita harus waspada untuk menanggulangi penyakit itu sendiri. Untuk pengobatan ayam yang sakit, saya sediakan obat seperti yang sudah saya siapkan di ini botol. Bapak video ini Bapak. Ini obatnya hanya tinggal sisa segini karena ini sudah saya pakai untuk mengantisipasi Adanya penyakit. ya, adanya penyakit yang masuk. Jadi sebelum penyakit itu menyerang, saya sudah mengantisipasinya dengan obat ini. Terus cara memilih bibit yang baik gimana? Untuk bibit sendiri itu saya ambil dari PT karena ya PT itu sudah standarnya lah untuk masalah unggas. Kenapa milih di sini buat di Sekitar ini di sekitar Ya, pesawahan ya. ini termasuk sekitar tambah tambak persawahan, jadi jauh dari lingkungan. Dengan masyarakat juga. Ya, sama ini apa namanya, untuk cuacanya sendiri kan lebih bagus di daerah pesisir ya. Untuk ayam petelur sendiri itu lebih bagus di tempat pegunungan sama ini ya pesisir laut, nah daerah laut itu lebih bagus dia. Kalau untuk peralatan Pak kayak ini namanya apa? Terus fungsinya juga buat apa? Gini, kalau Peralatan-peralatannya apa aja gitu Pak? kalau kita pakai yang ini namanya nepel ya, nepel. Jadi kita kalau menggunakan ini itu lebih sistematis, nggak usah kita ribet untuk membersihkan air minumnya. Kalau yang seperti ini, kita masih ribet untuk membersihkan talang minumnya. Jadi kalau tiap pagi sama sore yang seperti ini itu kita harus membersihkan, karena ini ayam satu dengan ayam yang lainnya ini kan bisa terkontaminasi ya nanti. Kalau yang seperti ini itu lebih bagus karena ini enggak terkontaminasi sama udara-udara atau virus-virus yang lain ya, karena ini tertutup. Pak, Untuk kipas itu sendiri kita gunakan untuk waktu cuaca panas. Jadi kalau cuaca lagi ekstrim panas banget kayak gitu, kipas saya nyalain biar sirkulasi udaranya lebih lancar. Terus ini fungsinya untuk apa? Untuk ini sendiri, ini fungsinya untuk membunuh bakteri di air minumnya. Ini sendiri itu gunanya untuk membunuh bakteri pada air. Jadi di musim hujan kebanyakan penyakit ayam itu namanya coli. Coli itu penyakit dari air. Nah, kalau jadi dipasang ultraviolet kayak gini, virus bakteri yang lewat sini itu akan mati dia. Jadi air yang masuk ke sini itu udah steril semua. Baik Pak. Untuk ayamnya sendiri ini jumlah berapa ekor Pak? Untuk ayam saya sendiri ini jumlahnya ada 500 ekor dan perharinya itu menghasilkan telur sekitar 25 kilo sampai 6 kilo, 26 kilo. Untuk penghasilan perharinya itu bisa mencapai berapa Pak? Untuk penghasilan sendiri itu per hari bisa mencapai 200 sampai 250 tergantung sama kondisi konsumen pasar. Jadi kalau konsumennya itu banyak, harganya stabil, ya tadi untungnya bisa 200 sampai 250 per hari. Untuk kapasitas ayam 500 ekor. Gitu. Baik Pak. untuk pakannya sendiri itu terdiri dari apa? Apakah dicampurkan? Untuk pakan sendiri saya menggunakan ini pakan pabrik yang standar SNI, karena untuk pakan sendiri itu
mempengaruhi soal produksi telur tersebut. Nanti kalau misalnya kita racikan pakannya kurang sesuai, produksinya pun akan jauh menurun ya, karena nggak standarnya. Kalau sudah standar pabrik itu ya seperti ini, telurnya bisa rata lah kalau pakai pakan pabrikan seperti ini. Terima kasih Pak atas waktunya mengenai informasi peternakan ayam telur ini. Boleh dikasih motivasi buat kita para generasi muda nanti kedepannya gimana gitu? Untuk motivasinya, untuk kalian yang masih muda, belajarlah yang maksimal mungkin, karena suatu usaha kalau nggak ada pembelajaran itu akan sia-sia. Jadi intinya kita walaupun sudah bisa harus tetap belajar dan belajar. Itu aja yang saya sampaikan, dan semoga kalian akan sukses untuk kedepannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.